Yang pasti kan juga ada ya laporan dari Doktif terkait dengan dugaan adanya perbuatan tidak menyenangkan, adanya juga persekusi, yang dimana kita ini negara hukum, tidak ada atau tidak boleh orang melakukan perbuatan-perbuatan persekusi, ya, menyerang seseorang di muka umum, baik itu secara langsung maupun melalui sosial media, sehingga Doktif merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan saat ini kemarin saya juga sudah bertanya dengan pihak penyidik bahwa perkara yang dilaporkan oleh Doktif itu sedang dalam proses berjalan. Dan sampai saat ini tidak ada kendala, cuma dari pihak terlapor bersama rombongannya itu yang memang belum dapat hadir. Itu info terakhir. Mungkin kalau pertemuan hari ini dengan Mbak itu ada yang dibicarakan seputar apa? Ya, yang pasti kami tadi bicara seputar persoalan ya, terkait dengan skincare, terkait dengan klien saya, juga tentunya terkait dengan korban atau masyarakat. Tadi Bang Petrus menyampaikan kalau memang ada dan dapat dibuktikan secara hukum orang yang menjadi korban akibat daripada produk kliennya Bang Petrus, yaitu klien daripada produknya Sela Saukia ya, itu silahkan datang, tentunya membawa sesuatu bukti-bukti dan dokumen terkait dengan dirinya menjadi korban. Itu tadi. Jadi ada kesepakatan ya, tadi pembicaraan saya dengan kuasa hukum dari SS Bang Petrus bahwa mereka terbuka kalau memang ada korban silakan datang, tentunya nanti pasti diganti rugi kalau memang benar. Selanjutnya kan Bang tadi dibilang ini melakukan persekusi ya Bang, bisa dibilang Ya. yang tidak, ini kan sudah masuk tahap penyidikan juga. Ya. Prosesnya jalan. Apakah sudah Doktifnya sudah diperiksa juga Bang? Doktifnya kan sudah diperiksa kemarin ya, didampingi sama kuasa hukum. Jadi kemarin kebetulan memang dari DPR RI Komisi 6 Doktif membicarakan terkait dengan laporannya itu kepada saya. Ya, lalu saya sebagai kawan ya saya menanyakan lah. Dan pihak Polda Metro Jaya juga khususnya Direktorat Kriminal Umum menyampaikan bahwa ini prosesnya jalan. Berarti kan ini ada yang dirugikan ya Bang? Yang pasti dirugikan. Saya melihat cuplikan rekaman videonya ya, bagaimana seorang Doktif itu sendiri hanya didampingi oleh asisten, sementara dia didatangi oleh banyak orang rame-rame ya di salah satu tempat secara rame-rame, dikata-katain ya, dilarang untuk masuk ke mobil. Intinya saya lihat itu pemandangan yang tidak pantas ya, tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya saya anggap berpendidikan ya. Tidak pantas sekali seseorang diperlakukan seperti itulah. Bahkan saya sempat bilang, waduh, kalau itu terjadi sama istri saya sampai digituin, mungkin bisa-bisa saya masuk penjara duluan daripada si pelakunya gitu ya. Artinya itu perbuatan yang tidak baik lah, tidak pantas gitu. Tapi kan Bang, ini pada akhirnya nanti Doktif menginginkan Sela Saukia masuk penjara gitu ya Bang, ada hukuman yang dia dapat gitu ya? Iya pasti, kan orang melaporkan tentunya ada kerugian, dan orang melaporkan tentunya ya ingin mendapatkan keadilan. Lah kalau memang keadilannya harus didapat melalui meja hijau, melalui persidangan, dan akhirnya pada nantinya si terlapor, tersangka, terpidana akhirnya masuk penjara, ya kan kita nggak tahu ya seperti apa nanti ke depan. Tapi yang diinginkan dari Abang sebagai kuasa hukum mungkin seperti apa? Oh ya, di garis bawah saya bukan kuasa hukumnya Doktif ya. Saya kawannya Doktif, yang dimana Doktif minta tolong kepada saya, ini loh Bang LP-nya, tolong dong Bang ditanyain, dimonitor gitu. Sudah sejauh mana? Oh, berarti hanya memonitoring gitu Bang? Iya, sebagai kawan, sebagai orang yang kebetulan ada di barisan yang sama, yaitu membela konsumen atau membela para korban.
Tapi dari dokter sendiri kemarin mungkin menanyakan ke abang nggak sih, maksudnya apakah meminta bantuan hukum abang juga gitu terkait kasusnya dengan Jadi SS? gini, hubungan saya sebenarnya itu langsungnya sama suaminya. Kebetulan suaminya Doktif itu kan seorang pengacara senior, dan kebetulan tuh kawan saya udah lama gitu. Jadi memang dari awal ini begitu saya lihat rame di media, ini bukannya istrinya kawan saya gitu kan, saya langsung cross checknya sama suaminya gitu loh. Ya, suaminya sampai bilang, ya Nan, kebetulan abang lagi di luar kota, mungkin kalau abang ada di Jakarta tuh ceritanya juga beda. Ya pasti bang, saya juga sebagai seorang suami mungkin yang melihat kalau istrinya diperlakukan seperti itu secara rame-rame ya, bersama-sama dipersekusi, dipermalukan di hadapan sosial media, di depan orang banyak, di tempat umum. Waduh, saya bilang mungkin saya masuk penjara itu, karena saya akan melakukan upaya-upaya bukan upaya hukum ya, melakukan upaya-upaya mungkin yang di luar daripada hukum, karena itu sangat tidak pantas ya, tidak manusiawi lah gitu loh, didatengin rame-rame gitu ya. Saya lihat juga lengkap itu ya, ada suami istri, lalu ada asisten, ada apa yang istilahnya orang-orang bilang ada babunya lah, apa segala itu. Saya bilang nggak pantas banget gitu, sangat-sangat tidak manusiawi lah gitu. Bang, berarti Bang, kalau untuk abang di sini kuasa hukum dari Dokter Oki ya? Ya, saya kuasa hukum Dokter Oki. Nah, kalau untuk Dokter Okinya sendiri kan pihak RG kan selalu menginginkan Dokter Oki juga dijadikan tersangka gitu ya bang. Kalau dari abang Keinginan boleh saja ya, keinginan boleh saja, namun demikian kan kita sudah percayakan di proses penyidikan. Jadi tidak boleh memaksakan keinginan. Sekali lagi ya, kuasa hukum DRG juga harus menyadari diri ya, tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan dari klien gitu. karena kan emang juga sudah dinyatakan penyidik hanya 2 ya bang yang dijadikan tersangka ya. Nah, mungkin Bang Nahan bisa menjelaskan harusnya seperti apa sih gitu loh. Nggak boleh maksa-maksa Jadi begini, orang. kalau di dalam hukum pidana, setiap alat bukti polisi pasti akan melihat siapa yang berpotensi untuk jadi tersangka. Ya. Faktanya, klien kita Dokter Oki sampai saat ini kan masih baik-baik saja, baru 2 tersangka. Dan ingat, ada yang namanya undang-undang advokat, ada undang-undang kepolisian. Kita ini harus saling menghormati. Advokat menasihati kliennya, polisi memproses setiap kasus yang dilaporkan. Kalau memang ada alat bukti yang mengarahkan bahwa memang Dokter Oki punya peran penting di dalam kasus itu, pasti polisi pasti akan melakukan segala langkah, bahkan statusnya bisa naik jadi sidik gitu. Faktanya kan tidak. Jadi kami berpesan kepada teman-teman SPX sebelah, teman rekan-rekan di sana, untuk supaya bersikap profesional. Jangan menekan polisi, mengintervensi, bahkan mendahului pihak kepolisian. Jadikan tersangka. Lo dasar hukumnya apa jadi tersangka? Kan tidak boleh dong memaksakan kehendak supaya polisi menetapkan orang sebagai tersangka. Emang lu siapa? Polisi kan punya undang-undang kepolisian, punya KUHP, punya SOP. Ya kalau alat bukti belum memenuhi unsur pidana, ya tidak bisa. Dan alat bukti itu minimal 2. Pertanyaan, apa Dokter Oki memiliki alat bukti itu? Apa dia menerima sesuatu? Kan tidak. Dia hanya mempertemukan. Dan ingat loh, bahwa yang lebih aktif di dalam komunikasi sampai terjadinya penyerahan duit itu kan korban yang mencari. Ini kita menjadi lewat Dokter O. Makanya saya bilang, kalau kasus ini masuk ke dalam proses hukum ya, pokok perkara, kalau memang timnya ini kita tidak mengambil langkah pra-peradilan, kalau disiapkan saksi yang menguntungkan, ini kita menjadi disiapkan ahli yang mumpuni dengan petunjuk alat bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim, saya yakin kita Mirjani bisa bebas. Karena pengancamannya apa yang diancam? Penyerahan duit itu kan sukarela, hibah atau sukarela itu loh. Mana ada pemaksaannya? Kan tidak ada. Makanya di sini biarkan aja berproses. Polisi punya kewenangan untuk memberikan menahan Nikita Mirzani 20 hari ke depan karena status sudah tersangka. Dan kemarin diperpanjang. Karena apa? Diperpanjang karena memang berkasnya mungkin belum lengkap. P19 ada petunjuk. Kalau memang sudah tahap 2 ada penyerahan yang namanya pelaku tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, polisi sudah tidak ada kewenangan di situ. Biar jaksa yang mengatur soal proses persidangan ke depan. Dan semua itu pasti punya kewenangan untuk menahan, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Proses seperti itu. Jadi biar kita bersikap profesional, janganlah bawa-bawa nama Dokter Oki dalam urusan ini. Kalau toh nanti polisi melihat bahwa ada potensi dan ada alat bukti yang mendukung, ya silakan.
kita juga pasti siap kok untuk mengambil suatu langkah upaya hukum untuk supaya klien kita jangan sampai ada tersangkut dengan persoalan ini. Dan Ini bisa ditegaskan belum saya tersangka mau ya? menyampaikan ya kepada kuasa hukumnya DRG, ya, jangan Anda membuat atau membangun opini publik seolah-olah ya klien saya ini adalah seorang sindikat, yang dimana sama-sama kita ketahui tidak ada putusan hukum kapanpun atau dimanapun yang menyatakan klien kami ya Dr. Oki ini adalah seorang sindikat. Jadi hati-hati dalam berbicara menyampaikan kepada publik bahwa seolah-olah ini sindikat, ini begitu. Hati-hati. Ketika nanti tidak bisa dibuktikan di pengadilan bahwa memang klien kami itu adalah bukan seorang sindikat, maka pasti kami akan melakukan upaya hukum. Ya, pengacara tidak kebal hukum loh. Jadi saya minta Anda profesional, ya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan kehendak, jangan menjadikan peristiwa ini untuk memaksakan atau memuaskan keinginan klien. Ya, saya ingatkan nih. Saya pikir tadinya beliau lebih senior dari saya, nggak perlu saya ingatkan. Itu satu. Kedua, perlu Anda sebagai penasihat hukum menasehati kliennya DRG bahwa apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh DRG atau siapapun itu dari pihak mereka yang dimana merekam secara diam-diam tanpa izin, tanpa hak, yang dimana tidak terkecuali pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun KPK, Anda ini sudah melanggar pidana. Undang-Undang ITE pasal 31, ya, yang dimana ancaman hukumannya ada 10 tahun penjara dan denda 800 juta. Tolong, ya, hati-hati. Ini saat ini belum ada saja yang melaporkan nih bahwa kami duga klien Anda melakukan satu pelanggaran pidana Undang-Undang ITE, yaitu tadi merekam secara diam-diam. Itu tidak boleh. Oke. Ya.